Komandan Peleton kelompok kriminal bersenjata tewas dalam kontak senjata dengan aparat keamanan TNI Polri. Kontak tembak ini terjadi di hutan Mile 53 area PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua. Kontak senjata anggota TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata ini terjadi hari Minggu kemarin. Kontak tembak membuat 6 anggota kelompok kriminal bersenjata melarikan diri ke hutan. Keesokan harinya, anggota TNI Polri yang berhasil mencapai lokasi menemukan jenazah Komandan Peleton KKB yang bernama Ferry Elas. Dari hasil pemantauan teropong terlihat menggunakan senjata M16 dan AK-47. Dan pada saat melihat tersebut terjadilah kontak tembak sekitar 30 menit. Dan dari kejauhan, dari teropong, terlihat KKP tersebut lari masuk hutan. Namun setelah diteropong lagi, diketahui ada satu yang diperkirakan ada jatuh di TKP. Petugas juga menemukan sejumlah telepon seluler yang diyakini milik Ferry Elas. Salah satu ponsel berisi rekaman penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Ferry Elas selama ini masuk daftar pencarian orang Polres Mimika. Ia terlibat dalam berbagai kasus penembakan yang terjadi antara tahun 2017 dan 2020. Informasi pengejaran kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Papua setelah Komandan Peleton yang bernama Ferry Elas tewas dalam kontak tembak dengan anggota TNI Polri akan disampaikan jurnalis Kompas TV Irsul Aditra di Timika, Papua. Irsul, setelah Komandan Peleton KKB Ferry Elas tewas, bagaimana upaya pengejaran terhadap sisa anggota kelompoknya saat ini? Baik, selamat malam Cindy. Perlu saya informasikan bahwa aparat keamanan saat ini terus melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang berada di wilayah Tembagapura. Aparat keamanan sekarang mempersempit ruang gerak mereka dengan melakukan pengejaran hingga masuk ke dalam hutan. Hal itulah yang membuat pada hari Minggu tanggal 28 kemarin terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok KKB. Saat dilakukan patroli ke dalam hutan di seberang kali tepatnya aparat keamanan melihat kelompok kriminal bersenjata dengan membawa senjata api M16 maupun AK-47. Saat itu terjadi kontak tembak berlangsung selama kurang 30 menit. Selanjutnya, Cindy, keesokan harinya aparat keamanan kemudian melakukan penyisiran karena medannya cukup terjal untuk menaikkan gunung dan melewati sungai yang air sungainya deras, sehingga aparat keamanan baru sampai ke lokasi kontak tembak pada Senin kemarin dan berhasil menemukan satu jenazah di sekitar lokasi. Dan setelah dilakukan identifikasi, ternyata jenazah tersebut bernama Ferry Elas yang merupakan Danton KKB Kodam 3 di wilayah Timika. Cindy. Ferry Elas ini masuk dalam daftar pencarian orang karena disebut terlibat dalam sejumlah aksi penyerangan. Dari pengamatan Anda, di aksi penyerangan mana saja Ferry Elas ini terlibat, Irsul? Benar sekali Cindy bahwa Ferry Elas sendiri masuk dalam daftar pencarian orang Polres Mimika sejak tahun 2017 lalu, di mana Ferry Elas saat itu melakukan aksi di berbagai aksi penembakan, maksudnya pada tahun 2017 lalu melakukan penembakan mobil milik PT Freeport Indonesia di Mil 60 distrik Tembagapura, kemudian melakukan penembakan terhadap mobil ambulans milik rumah sakit maupun penembakan terhadap pos TNI Polri, dan kemudian melakukan pembakaran gedung bekas gereja di sana. Kemudian Ferry Elas sendiri diketahui sebagai salah satu penggagas deklarasi KKB wilayah Pegunungan Tengah, di mana deklarasi itu bertujuan untuk melakukan penyerangan PT Freeport Indonesia. Deklarasi itu dilakukan pada 2019 lalu di Mulia. Kemudian pasca deklarasi itu kelompok KKB gabungan ini, Ferry Elas bersama kelompok Telenggeng melakukan upaya penyerangan ke PT Freeport Indonesia dengan melalui jalur-jalur hutan, dan kemudian pada 2020 mereka melakukan penyanderaan terhadap 3 guru di wilayah Harwanot. Kemudian mereka melakukan penyerangan lagi pos TNI Polri yang ada di
wilayah distrik Tembagapura. Hal itulah yang membuat warga di sekitar Kampung Opitawa maupun Banti pada Maret 2020 lalu terpaksa harus mengungsi ke Polsek Tembagapura karena aksi yang dilakukan KKB ini waktu itu sempat melakukan pembakaran juga terhadap rumah warga. Cindy. Irsul, apakah ada antisipasi serangan kelompok kriminal bersenjata ke warga? Apakah ada warga yang diungsikan? Baik Cindy, untuk saat ini warga tetap beraktivitas seperti biasa di wilayah, khususnya di wilayah Banti, karena aksi penembakan yang terjadi pada minggu lalu itu lokasinya sangat jauh di wilayah Banti karena terjadi di Mil 53. Di mana saat dikonfirmasi Kapolres Mimika KPP Igusti Gede Radata pada Selasa malam kemarin menyebutkan bahwa lokasi terjadinya kontak senjata antara KKP dan aparat keamanan itu sangat jauh dengan warga yang berada di Banti sehingga warga diminta tetap beraktivitas seperti biasa. Namun demikian juga meminta kepada masyarakat untuk dapat melakukan koordinasi dengan aparat keamanan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Begitu Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Irsul Aditra melaporkan langsung dari Timika, Papua.